Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita masih ada di Harbin, sebuah kota di sebelah timur laut di China. Harbin ini adalah ibu kota dari provinsi Heilongjiang. Hari ini adalah hari ketiga kita di Harbin dan juga merupakan hari terakhir kita di sini. Besok kita sudah akan pindah kota lagi dan terbang menuju ke kota Qingdao, provinsi Shandong. Video hari sebelumnya di Harbin sudah aku upload semua ya. Buat yang belum nonton vlognya, kalian bisa cek di playlist aku yang Harbin, atau kalian bisa klik dari end screen di video kali ini. Plan kita hari ini yaitu main sepuasnya di Harbin Ice and Snow World Festival yang terkenal dan hype banget itu loh. Sering banget kan muncul berseliweran di TikTok dan Instagram kalian. Festival es yang aku kunjungin kali ini itu adalah festival es yang ke-27 yang diselenggarakan di Harbin, yang juga merupakan festival es terbesar yang pernah ada. Bahkan di seluruh dunia, festival es yang paling besar itu ya festival es ini, Ice and Snow World Harbin. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk mari kita saksikan bersama vlog Harbinnya. Semoga kalian semua suka ya. Sekarang kita lagi ada di Hotel Chirmei Harbin Railway Station. Masih di hotel yang sama dengan hotel kemarin. Kita sudah 3 malam di sini. Nah, kita awali hari kita dengan sarapan terlebih dahulu. To be honest, sarapannya very simple banget. Pilihan makanannya nggak terlalu banyak, tapi masih oke lah. Memang rata-rata hotel di China sarapannya simple begini. Orang lokal China biasa sarapan cuma telur, jagung, terus bubur-bubur gitu aja. Beda sama orang Indo yang sarapannya nasi kuning lah, nasi uduk lah, nasi goreng yang berat-berat semua. Untuk rasa makanannya standar lah, masih acceptable, cuma ya bukan yang wow bagaimana. Not bad juga sih, masih oke. Cuma kalau mau yang lebih bervariasi lagi, kalian bisa coba pilih hotel internasional karena ini kan chain hotel lokal, dan harga hotelnya pun sangat affordable menurut aku ya, sesuai lah sama harganya. Jam 10:30 kita keluar hotel dan naik subway ke Ice and Snow World. Sebelum sampai ke subway station, tentunya kita melewati patung Mishue yang gede ini lagi dong. Dan sekarang sudah rampung 100% pengerjaannya. Yang pasukan kecil-kecilnya juga dipakein jubah gambar tongpei tahua, bunga khas tongpei sini. Imut banget ya. Jadi kita mampir bentar buat foto stop dulu, baru deh lanjut naik MRT buat ke Ice and Snow World. MRT-nya kita naik yang line 2 ya dari railway station. Ini cuma 5 stopan aja, which is sekitar 12 menit kita bisa sudah sampai ke stasiun MRT Ice and Snow World tanpa perlu transfer pindah line. Enak kan? Harganya pun cuma 3 yuan per orang. Jadi bertiga cuma 9 yuan atau sekitar 20 ribuan lah. Murmur banget deh kalau naik pakai public transport kayak gini. Keluar dari MRT station, banyak pedagang asongan yang nawari alas sepatu yang duri-duri gitu. Awalnya sih aku cuekin aja, dan mereka ternyata ngikutin kita sampai ke depan pintu gerbang masuknya Ice and Snow World ini loh. Peta Ice and Snow World Festival ini luas banget wilayahnya. Ukurannya 1,2 juta meter persegi atau 1,7 kalinya Disneyland Hong Kong. Resmi dibuka mulai dari tanggal 20-an Desember 2025 sampai ditutupnya itu bulan Februari sekitar tanggal belasan. Ketika suhunya sudah mulai menjadi lebih hangat, es-esnya dikhawatirkan mencair, biasanya langsung ditutup festivalnya. Jadi sekarang sudah bulan Maret, sudah pasti dia punya Ice and Snow Festival ini sudah nggak ada lagi. Cuma kita masih bisa ngunjungin yang pavilion di dalam, yang bangunan-bangunan itu masih ada. Jadi pahatan-pahatan es itu ada yang sebagian dipindahkan, dimasukkan ke dalam ruangan itu. Ini yang ke-27 es festivalnya, dan yang terbesar dari yang pernah ada, 120 hektar besarnya. Semua es-es yang dipakai di sini ini diambil dari sungai di Songhua River. Dipotong, dia punya es yang membeku terus dibawa ke sini. Jumlah pekerja yang mahat es ini katanya ada 10.000 orang dengan menggunakan 1.000 mesin. Luar biasa banget. Harga tiket masuknya untuk ke Ice and Snow World ini sekitar 328 renminbi untuk orang dewasa. Jadi 800 ribuan gitulah. Kalau aku beli di trip.com yang include sama tiket show King of Chariot itu 1 jutaan per orangnya.
Karena sekarang sudah jam makan siang, kita mampir ke salah satu restoran yang ada di dalam pavilionnya. Kita pilih restoran yang jual makanan khas Tongpei, makanan Manchu. Jadi kita beli kuo pao roll, kayak daging asam manis gitu, daging pork non halal, dan sticky rice gitu, sticky pancake. Terus ada sosisnya, sosis Harbin, makanan khas Tongpei. Ini kita sambil jalan-jalan lihat-lihat mallnya, ada toko souvenir juga. Souvenir tema salju. Kita masuk dan kita lihat ada stamp gratis, jadi kita stempelin di buku gitu. Rame sih orang stempelin. Sayangnya buku yang dibawa bukunya ada garis ya, padahal sebetulnya kita juga ada buku gambar, cuma ketinggalan di hotel. Berwarna gitu stempelnya, harusnya bisa dibikin jadi bentuk gambar-gambar. Ini Saint Sophia Cathedral, terus macem-macem. Untuk koleksi pribadi boleh lah guys dicoba. Kalau kalian lihat stempel-stempel yang kayak gini, kalian bisa stempelin kalau kalian bawa buku. Nah, yang ini harusnya dibentuk nih. Itu kan kayak cuma apa, nanti ada yang warna lain harusnya dicap di tempat yang sama sih rasaku. Sekarang kita sudah keluar lagi, suhunya masih di minus 10 derajatan, lumayan dingin sih. Kita kalau keluarkan tangan itu bakal beku. Ini kita menuju ke tempat show yang sudah kita beli, Chariot of Valor atau King Chariot. Ini di dalam tempat menuju ke tempat pertunjukannya. Ini sekarang di tempat pertunjukannya kita dapat tempat duduk yang VIP, jadi di tengah. Untuk vlog show-nya aku sudah ada rekam full sampai akhir gini sih. Itu ada video tersendiri yang kalian bisa cek, Chariot of Valor kalau nggak salah judulnya. Sudah aku upload, kalian bisa nonton. Show-nya sebetulnya bagus sih, cuma nggak sesuai ekspektasi aku. Ekspektasi aku tuh mau lihat show yang kayak akrobatik gitu, yang kayak sirkus. Ternyata dia show-nya lebih kayak drama musikal. Tapi menarik juga sih untuk ditonton. Cuma karena kemarin aku kurang tidur, jadi waktu pas di tengah-tengah pertunjukan itu tiba-tiba mata aku tuh nutup sendiri. Jadi aku sempat ketiduran di beberapa bagian gitu. Tapi pas akhir aku dibangunin. Dan selama itu aku masih tetap, aku kan pegang kameranya pakai tripod. Jadi HP aku taruh di tripod gitu. Jadi tetap nge-shoot dia punya pertunjukan biarpun aku sempat ketiduran. Lucu juga ya, bisa-bisanya nonton show tapi kita ketiduran, jadi cuma numpang tidur gitu. Sebetulnya sudah beberapa kali sih show yang dimana gitu juga aku juga pernah ketiduran karena terlalu lelah kan, capek. Jadi akhirnya bablas deh. Keluar dari show kita selesai juga sudah mau jam 4 gitu, jadi sudah menjelang sunset ini. Sudah matahari sudah mulai turun ke bawah dan makin cantik, lampu-lampunya itu mulai nyala-nyala di bangunan-bangunannya, di SS-nya itu. Kalau tadi pagi kan masih biru semua, nggak ada lampunya nyala sama sekali. Kalau sekarang sudah ada, cuma pengaturan kamera aku kayaknya ada yang salah guys, jadi flickering semua, sorry ya. Soalnya aku nggak tahu kalau dia ternyata hasil rekamannya itu bakal flickering gini. Dia punya biang lala sih cantik banget ya, cuma kalau mau naik ke atas sana itu harus pendaftaran gitu, daftar online. Dan aku nggak tahu kayak apa caranya, nggak sempat coba juga. Dan aku juga rasa itu bakal ngantri banyak banget, jadi akhirnya kita nggak naik dan nggak daftar juga sih. Terus ada boneka salju sepasang itu yang topi biru sama topi pink itu ternyata bagus banget ya kalau di foto. Aku lihat dari hasil video ini, sayang banget aku nggak sempat foto. Bukannya apa sih, soalnya kalau mau foto di kondisi dingin yang ekstrim, suhu minus gini, kita mau pencet HP itu susah karena tangan kita pakai sarung tangan. Kita harus lepas sarung tangan baru pencet HP, dan itu tangan kita tuh bisa beku, bisa kena frostbite gitu. Kalau kita pakai sarung tangan itu HP nggak kepencet-kepencet. Makanya aku lebih enjoy ngerekamnya, ngevlognya pakai kamera Insta360 ini. Jadi kan tinggal pegang tongkatnya dan masih tetap pakai sarung tangan. Kalau untuk foto kan harus keluarkan tangan kita kalau pakai HP.
agak ribet, jadinya nggak banyak foto-foto di Essence Snow World ini. Tapi kalau orang yang suka foto sih, aku lihat hasil foto mereka di Instagram di sini bagus-bagus. Sayang banget sih kalau kesini nggak foto kayak aku. Dipikir-pikir agak gimana gitu ya, sudah jauh-jauh datang tapi nggak foto. Padahal foto di sini bagus banget loh, pantas aja rame yang foto di sini. Kenapa nggak kepikir untuk stop dan foto ya, padahal bagus loh. Jadi pingin kesana lagi. Semoga ya masih ada kesempatan buat pergi ke Harbin lagi. Ayo, siapa yang mau ke Harbin? Angkat tangan. Dan ini sekarang kita jalan di lorong yang ada atasnya gitu. Ini aku rasa sih replikanya dari Chongyang Tache, Chongyang Pedestrian Street yang terkenal di Harbin itu, namanya Pedestrian Street Chongyang Tache. Aku rasa itu Pedestrian Street sudah ratusan tahun atau dari zaman, pokoknya dari zaman Rusia gitu. Dia kayak bergaya Rusia. Dia punya bawahnya itu, lantainya itu masih kayak batu gitu, tanahnya kayak bata-bata gitu lah. Unik sih jalanan itu dan cantik, kalau malam hari cantik banget ini Chongyang Tache. Ini di sini dia bikin ada salju buatan, turun salju gitu. Keren juga ya, bisa ngerasain turun salju padahal lagi nggak turun salju. Dan ini saljunya bener-bener halus kayak aslinya gitu, beda dengan yang di Trans Studio ya. Kalau di Trans Studio yang salju itu dia kayak es batu kecil-kecil gitu. Kalau ini dia bener-bener halus lembut. Tapi kalau untuk wahananya di Trans Snow World juga sudah oke, sudah mirip kayak yang di sini kok. Yang ban-ban itu banyak di Trans Snow World itu kurang lebih dengan yang di sini. Cuma di sini yang uniknya itu ya bangunan-bangunan dari balok-balok es ini. Balok esnya kan diambil dari sungai besar yang membeku dan dibikin bangunan, terus di dalamnya ada lampu, dipasang lampu-lampu LED gini. Jadinya cantik banget kalau malam. Makin gelap makin rame, makin cantik. Ngunjungnya setiap hari itu rame banget loh, rame kayak gini. Makin mulai Januari itu high seasonnya. Dalam sehari itu tuh ada puluhan ribu orang yang ada di sini, dan totalnya yang mereka dapatkan itu dalam 2-3 bulan mereka buka itu tuh beneran puluhan juta pengunjung, nggak main-main. Makanya setiap tahun mereka buka lebih besar, lebih bagus. Pokoknya kemajuan tiap tahun depan pasti bakal lebih bagus daripada tahun ini dan lebih luas lagi. Karena mereka dapat pemasukan yang lumayan banyak. Dia punya pariwisatanya. Setiap kali winter, Harbin itu semua orang dari penjuru China itu tuh, yang bagian orang-orang daerah selatan mau merasakan gimana sih salju, gimana sih dinginnya winter di utara, pada rame-rame pergi ke Harbin. Kalau kalian belum pernah merasakan winter itu gimana, boleh kalian cobalah sekali seumur hidup kalian pergi ke tempat winter kayak gini dengan yang dingin ekstrim kayak gini. Dan menurut aku cukup affordable sih dibandingkan kalian pergi ke Jepang, pergi ke Hokkaido atau ke Sapporo yang saljunya tebal. Itu aku rasa Jepang lebih mahal daripada ke Harbin. Harbin ini cukup murah menurut aku. Flight ke sini kalian bisa ambil ke Beijing, terus dari Beijing bisa naik kereta cepat ke Harbin. Jadi nggak mahal-mahal amat sih kalau menurut aku. Terus makanan juga murah kan. Keluar dari lorong bersalju ini kita langsung putih-putih semua guys, kayak ketombean gitu. Dia punya salju-salju menumpuk di jaket kita. Di kamera aku juga jadi ada bercaknya gitu kan, bekas dari salju itu. Dan saljunya begitu kita keluar juga nggak mencair. Dia karena di luar juga dingin, dengan di dalam itu ya dia tetap jadi kayak butiran-butiran gitu kalau kita nggak bersihkan. Kan di sini suhunya minus sama kayak di dalam kulkas. Jadi kita literally kayak lagi di dalam kulkas besar biar outdoor begini, tapi kita ini kulkas sebetulnya. Freezer yang tidak terlihat, suhunya minus belasan. Dan ini masih belum suhu terekstrimnya. Kalau suhu terekstrimnya itu bisa minus 20-an, minus 30 setahu aku. Harbin itu paling dinginnya minus 30.
Cuma untungnya kita cuma baru sampai minus 14. Tuh salju semua, bener-bener salju real. Yang aku pegang di tangan itu warmer ya. Sebetulnya itu warmer insole untuk di sepatu, alas sepatu. Tapi karena itu lebih tahan panas dan itu lebih berat, jadi kita harus cepat menghabiskannya. Jangan sampai dibawa balik ke Indonesia karena itu timbangannya berat. Jadi kita pakai aja, kita habisin untuk digenggam di tangan, dilipat 2 gitu. Itu lebih tahan dibandingkan penghangat tangan yang kecil-kecil, hand warmer biasa itu cepat bocor sih. Aku berapa kali remes itu malah bocor, hitam keluar. Asik ya, banyak salju, main salju sepuasnya di situ. Rame di situ, banyak orang yang foto-foto juga. Kenapa dari video itu tombe video? Hah? Ini nyala videonya. Hah? Video sama ketombean. Akhirnya merasakan diturunkan salju. Sudah puas main-main saljunya, kita lanjut jalan lagi. Kita lihat ada mainan apa yang bisa kita mainkan di sini. Ada apa aja sih di luas 120 hektar ini. Orangnya nggak kelihatan banyak ya karena tempatnya luas, jadi nggak menumpuk di satu tempat, terbagi di spot-spot. Terus belum lagi yang di dalam ruangan, dia punya pavilion untuk menghangatkan diri. Itu kan kayak seperti mall di dalamnya, banyak restoran, kursi pijit, tempat toko souvenir di dalam situ. Jadi orangnya nggak kekumpul, rame tapi nggak nyatu gitu orangnya. Yang terkumpul itu di tempat yang wahana yang ngantri, kayak yang big slide itu, yang slide panjang, ice slide terpanjang itu antri, terkumpul di situ orangnya. Terus di itu biang lala itu kalau sudah malam juga itu ngantri banget, itu terkumpul juga di antrian sana. Tapi kalau yang lain sih kayak sedikit ada antri lah. Wahana yang luncuran kecil ada antri sedikit. Terus bisa sewa ban juga sih, ada beberapa yang nyewa ban. Kalau ini petugas dia narikin itu tiang-tiang besi yang untuk biasa halatan untuk orang antri itu sih, kayak pagar yang bisa dipindah-pindahkan, kayak tempat untuk ngantri di bank-bank gitu nggak sih? Oh ya guys, aku sambil cerita ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Snow World ini, barusan aku tuh kena scam loh guys. Jadi tadi aku ada bilang kan yang ada orang jual nawarin setelah turun dari MRT, nawarin alas kaki yang tajam itu, spikes itu. Nah, itu mereka ngikutin terus kan dari keluar MRT sampai di depan pintu masuk SNS Snow World. Dan di dekat pintu masuk akhirnya aku tergoda untuk beli dari mereka, dan belinya kemahalan lagi. Salah aku yang nawarnya kurang hebat. Jadi aku bayar 50 yuan untuk 3 pasang, sementara orang lain ada yang beli itu harganya itu 10 yuan satu pasangnya. Jadi kemahalan kita guys. Dan ternyata di dalam juga nggak bisa dipakai. Bukan nggak bisa dipakai sih, tapi lebih ke nggak ada gunanya pakai itu. Kalian lihat aja di dalam sini ternyata nggak ada orang yang pakai itu. Meskipun banyak yang ketipu di depan. Rata-rata pada beli semua, bawa itu semua di luar tadi. Karena yang jualan itu bilangnya di dalam itu licin banget, kalian bisa jatuh, bisa tergelincir gitu. Terus dia kasih kita coba injak es yang di luar itu, bener licin yang di luar. Karena dia kayak es batu yang beku gitu kan, jadi permukaannya tuh licin kan. Itu gampang slip sih, gampang jatuh. Terus katanya kalau di dalam dijual juga kayak gituan, katanya 70 yuan atau berapa. Terus dia nawarin itu 25, terus dia turunin jadi 20. Baru aku tawar 3 pasang 50, langsung dikasih dong. Salah aku yang nawarnya kecepetan. Terus ada lagi orang China Mainland, orang lokal yang datang juga. Terus aku dengar dia ngomong itu dia jualin 10 yuan aja.
atau 5 yuan. Pokoknya lebih murah, jauh lebih murah. Tapi ya sudahlah, anggap aja sedekah membantu perekonomian warga lokal. Waktu pas awal-awal kita ngabisin banyak waktu untuk masangin itu di sepatu kita. Dan begitu masuk pemeriksaan itu nggak boleh masuk pakai itu, harus dilepas lagi. Sampai di dalam pun kita jalan di sini bisa pakai alas kaki itu. Terus sampai dimasuk ke dalam pavilion yang tempat jualan makan makanan itu, tempat menghangatkan diri itu kan lantainya keramik tuh kita disuruh lepas. Jadi setiap kali kita mau masuk gedung kita harus lepas. Jadi ribet banget kan, buka pasang. Terus juga ternyata nggak licin. Jadi untuk apa dipakai? Akhirnya ya nggak dipakai, disimpan aja di tas. Dibawa pulang berat-berat, menambahin bagasi. Sekarang kita lagi antri wahana seluncuran. Tapi rendah aja seluncurannya. Dan dengan view yang memandang ke Biang Lala dan bangunan ikonik Harbin lainnya. View dari atas sini ya kira-kira beginilah. Dan ini menjelang sunset, jadi cantik langitnya. Mataharinya itu cakep banget dan dia kena icon dia punya Biang Lala itu loh, Ferris wheel-nya. Jadi kayak something romantic. Kita mau antri di atas seperti luncuran yang bentuknya es balok es. Seperti kayak tembok Cina ya. Antriannya biarpun agak banyak kayak gini tapi cepet kok. Dia jalan terus soalnya. Begitu turun langsung siap lagi, turun lagi. Jadi kayak cuma nggak sampai setengah jam sih rasaku. Mungkin kayak sekitar 20 menitan antri ini. Masih oke lah. Dan licin, aku begitu duduk langsung syurut, langsung meluncur gitu. Sementara yang orang di depan ini kan dia kayak nyangkut-nyangkut gitu, kayaknya celananya kurang licin deh. Jadi dia harus menggosek-gosekkan badan dia. Aku punya celana licin banget, begitu duduk langsung syurut, langsung ke bawah. Tanpa berhenti-berhenti di tengah, betul-betul lost sampai ke bawah. Yang jadi problem adalah begitu sudah sampai di bawah, mau berdirinya susah. Karena baju yang terlalu tebal, celana terlalu tebal, baju sampai 4 lapis, celana 3 lapis, ya mau berdiri ya rada effort. Seru sih permainan ini, cuma ya lebih kurang menantang. Kayak naik perosotan biasa, kayak peluncuran biasa. Jadi aku cuma coba 1 kali aja. Di lain sih banyak perosotan yang sama kayak gini juga. Cuma beda ketinggiannya, beda kemiringannya, cuma nggak terlalu tinggi juga. Cuma ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Terus view-nya beda. Ya gitulah. Aku cuma sempat coba 1 kali ini aja. Karena yang lain ya perlu antri untuk main itu. Sekarang kita jalan menuju ke permainan yang dinanti-nanti, yaitu Big Ice Slide Tahwati yang kepanjangnya itu 500 meter. Dia punya ice slide-nya. Kita menuju ke sana dengan tanpa persiapan karena aku dengar itu cuma bisa 160 cm ke atas. James, ponakan aku itu belum sampai 160. Mamanya juga nggak berani dan juga nggak sampai 160 cm. Jadi aku sendirian lah pergi ke sana mau ngantri nih. Dan ternyata aku sempat ngantri di sini. Ternyata itu antrian ban, dan mainan ban itu beda lagi mainannya. Itu mainan yang kayak ditarik-tarik gitu kayaknya yang ban itu. Bukan meluncur juga, tapi meluncurnya pakai ban dan nggak terlalu tinggi. Akhirnya aku nggak jadi antri di situ, di tempat antrian ban ini, karena begitu aku ngomong sama petugas yang jaga bilang bukan di sini tempat antrian big slide itu, ini tempat antrian ban. Ini aku
jalan sendirian. Dia sama Cici aku sudah nunggu di The Kos. Kita janjian ketemuan di The Kos nanti. Aku bakal cariin mereka. Mereka istirahat di sana, menghangatkan diri biar nggak kedinginan sambil nungguin aku yang lagi mau main. Aku jalan-jalan sendiri lah ini keliling-keliling. Nah ini nih, aku lihat orang rame-rame antri panjang gini kan. Aku pikir ini antrian slide itu yang viral, yang tinggi 500 meter terpanjang. Ice slide-nya lebih panjang dari yang kemarin aku naikin di Snow Town di Abuli. Kan aku ada naik juga tuh ice slide. Aku antri di sini. Ada petugasnya. Cuma waktu pas aku nanya sama petugasnya nggak sempat kerekam sih. Petugasnya bilang lain di situ antriannya, di sebelah sana. Jadi aku langsung meninggalkan antrian, terus aku jalan lagi ke sebelah sana. Dengan optimisme, sebetulnya nggak terlalu optimis juga sih. Karena tahu pasti bakal ngantri banget dan butuh berjam-jam baru bisa. Emang kelihatannya sepi-sepi kayak gini. Tapi sebetulnya banyak yang ngantri guys. Dan bener aja, begitu sampai ke sana dari jauh itu sudah kedengaran speakernya ngomong, yang sudah daftar antri di sini, yang belum daftar jangan antri, kayak gitu speakernya ngomong. Ini background songnya terlalu keras ya, aku nggak tahu lagu apa. Yang jelas aku takut kena copyright YouTube karena dalam bahasa Inggris kan lagunya. Kemungkinan itu lagu-lagu yang ada copyrightnya sih pasti. Jadi aku kecilkan volume dia punya video. Kalau sekarang yang kalian dengar dung dung itu suara lonceng, ada antrian lonceng besar di situ kayak genta gitu. Orang-orang pada mukul itu lonceng. Lokasinya di belakang yang warna-warni kayak piano berdiri tinggi itu ya, ada kayak rumahan besar gitu warna merah. Itu gentanya ada di situ. Terus ini kita masih jalan terus ke depan. Di depan udah mulai kelihatan ada orang yang baris-baris itu. Itu antriannya slide besar itu. Jadi dari luar antriannya sampai nanti masuk ke dalam gedung gitu. Naik ke atas kayaknya. Karena slide itu kan di atas, dari atas meluncur ke bawah. Lumayan panjang antriannya dan aku rasa itu butuh waktu. Mungkin sekitar 2 jam untuk antri itu aku rasa. Bilangnya nggak ada janjian, nggak bisa main. Aku juga nggak nanya lagi sih, ya sudahlah kita skip antrian ini. 2 jam juga kan lumayan, bisa untuk dipakai yang lain waktunya. Jadi daripada kita ngantri-ngantri nggak jelas gitu dan nggak bisa juga, kita keliling-keliling aja, kita lihat ada apa. Karena hari sudah mulai gelap kan, tentu feel-nya beda dari yang tadi siang. Dan banyak ice sculpture yang menakjubkan yang biasa kita lihat di sosial media, sekarang kita bisa lihat sendiri. Ini ada bangunan seperti tembok besar aku rasa, tapi bentuknya lingkaran seperti palace itu ya, sumur palace ya, bentuknya melingkar gitu. Kita masuk di dalamnya dan berongga pintu-pintu gitu. Ini kalau di foto juga instagramable sih, cantik banget sih kalau di foto. Cuma ya ini flickering, dan ini kadang nggak flicker, nggak tahu setelan settingan kameranya itu gimana ya. Kalau kalian ada yang ngerti setting kameranya, kalian boleh kasih tahu aku lupa kayaknya diganti frame rate-nya itu jadi berapa ya supaya nggak flickering. Ini kadang flickering kan, kadang enggak kan. Tadi di luar nggak flickering, ini di dalam tiba-tiba flickering kan, bingung juga, kadang bisa flickering. Nah ini sudah enggak lagi. Ini kamera Insta360 sih, tapi kalau di iPhone juga aku juga nggak ngerti juga settingannya, sering lupa. Pernah lihat konten orang gitu harus di set ke berapa, cuma karena nggak langsung dipraktekin itu kita lupa.
Oh ya guys, hari ini aku baru dapat notifikasi dari YouTube Studio. Aku punya channel sudah 1 tahun loh. Beneran officially 1 tahun anniversary. Dan baru 145 subscriber ya. Jam tayang pun baru 300 lebih jam. Ya masih jauh sih dari 4000 jam, 1000 subscriber itu kayak masih baru 1/10-nya. Tapi ya ada progress lah. Small progress is still a progress. Ya nggak bisa instan, kita pelan-pelan. Jadi kalau kalian suka konten-konten aku, kalian suka video ini, suka dengerin aku cerita, jangan lupa kalian like video ini dan kalian tekan tombol subscribe-nya biar kita bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang. Kebanyakan video-video aku sih genrenya ya seperti ini, nggak tahu kedepannya bakal gimana, tapi sebetulnya lebih kayak storytelling. Aku ceritakan pengalaman aku gimana, perjalanan yang aku lihat itu apa, tapi bukan yang lebih kayak informatif gitu, kayak penjelasan sejarah, dibangun tahun berapa, kapan, ini bekas apa, yang lebih kayak informatif gitu. Aku jujur aku belum siap untuk menyajikan konten yang seperti itu. Jadi kalau kalian sukanya konten yang jalan-jalan yang ringan-ringan kayak gini, kalian cocok banget subscribe channel aku, karena aku bakal sharing gimana tipsnya, gimana trik-triknya, gimana kenyataannya, apakah betul seindah kenyataan, apakah sulit untuk jalan sendiri, apa aja yang harus disiapin, yang kayak gitu-gitu. Aku bakal bikin konten yang begitu sih ke depannya. Di samping vlog-vlog kayak gini, aku bakal ceritakan cara untuk berangkat sendiri gimana, kayak gitu. Kalau yang kayak ini dibangun tahun sekian, ini begini, itu kayaknya bukan aku banget sih untuk saat ini ya. Tapi untuk kedepannya aku nggak tahu ya. Kalau misalkan lebih banyak peminat begitu, mungkin bisa jadi aku belajar sejarahnya. Tapi sebetulnya aku lebih milih ini channel sebagai Herlen Travel Diary, karena memang mau menceritakan cerita pengalaman aku selama traveling. Jadi kayak diary. Jadi kalian tuh kayak bener-bener teman aku. Aku cerita ya kayak aku cerita ke teman aku. Hari ini aku begini, kita lihat apa. Aku kejadiannya kena prank, aku kena scam, aku kena ketipu beli itu alas kaki yang tajam-tajam itu tapi nggak kepake. Ya kayak gitu sih. Jadi kalian kalau mau ke tempat yang sama, kalian sudah ada gambaran, at least kalian punya gambaran kan. Kalau yang sudah nonton ini kan kalian tahu ternyata alas kaki itu nggak ada fungsinya, nggak perlu beli. Terus ke Harbin itu dinginnya itu kayak gimana, terus pakai baju tuh harus yang gimana. Nah kan kalian bisa tahu dari video-video aku. Ini es skulptur yang di depan aku itu yang bentuk kuda itu cakep banget. Bener-bener kayak keramik, kayak porselen, kayak keramik China gitu deh. Tapi dia dari es ya ini. Yang dipahat, dibentuk kayak salju gitu. Kenapa kuda? Karena tahun 2026 ini tahunnya Shio kuda, lebih tepatnya kuda api. Jadi dia bangun banyak patung-patung, pahatan-pahatan itu sesuai Shio. Jadi sesuai tahun ini tahun kuda, jadi kuda. Di luar pun juga tadi juga kuda. Terus yang tadi patung es pun juga ada kuda. Jadi di mana-mana itu kuda. Karena lagi tahun kuda. Tuh ada seluncuran-seluncuran kecil juga, slide lumayan juga. Jadi kalian bisa main sih kalau bawa anak-anak itu. Puas banget, banyak slide juga. Meskipun nggak bisa naik slide besar, harus 160 cm, tapi slide kecil-kecil ini juga banyak. Terus aku lihat di peta itu juga ada kayak mainan yang diputer, donat diputer itu juga ada. Terus kayak snow motor itu juga ada. Terus yang lain-lain itu juga ada. Cuma mungkin di dalam ruangan kali ya, indoor. Dan aku kan nggak masuk ke semua ruangan. Yang kayak ruangan coklat-coklat di depan itu kan kayak ada toilet. Terus ada pavilion itu kan di dalamnya banyak mainan, banyak wahana. Aku tuh nggak masuk semua, jadi aku nggak tahu yang begitu-begitu yang aku
jelajahin ini yang di luar semua yang kelihatan. Cuma kalau yang di dalam-dalam ya aku nggak keliling sampai sana, jadi nggak tahu juga ada apa aja, bayar atau enggak. Dan yang show aku pernah lihat di Instagram itu yang kayak akrobatik itu, aku juga nggak tahu lokasinya di mana, beli tiketnya di mana, pakai bayar lagi atau enggak, aku juga nggak tahu. Jadi kalau kalian yang tahu, yang pernah ke sana, coba kalian kasih info dong. Coba tulis di kolom komentar itu tuh bayar atau enggak, masuknya lewat mana, yang show yang kayak akrobatik itu. Aku pingin nonton yang itu sebetulnya. Tapi salah tempat, guys. Ini sudah tiap gedung-gedung itu banyak sekeliling yang kayak item-item itu yang ada lampunya yang bentuknya kayak di dalam indoor itulah. Pokoknya setiap gedung itu pasti ada toiletnya, jadi aman. Toilet banyak di mana-mana. Mau kedinginan juga tinggal masuk ke ruangan itu, ke gedung itu, nggak bakal kedinginan. Jadi oke lah, jadi kalian bisa main, sudah capek main, masuk lagi ke dalam gedung, makan, duduk. Habis itu nanti keluar lagi main, foto-foto. Seperti yang kalian lihat, banyak petugasnya juga yang pakai rompi warna stabilo itu petugas semua. Terus yang pakai selempang merah itu juga petugas juga. Jadi banyak petugas sih, aman. Slide-nya berwarna-warni gitu, cakep. Ada yang bentuk kubah-kubah bangunan Rusia gitu juga. Saint Sophia kali ya ini, atau masjid, tapi kayaknya kemungkinan Saint Sophia deh. Ada pohon Natal juga. Pokoknya kalau kalian mau cari patokan, kalau misalkan kalian bingung ini kalian di mana, kalian lihat biang lala itu aja. Jadi kalian ambil patokan biang lalanya, terus kira-kira di dekat biang lala tuh di sebelah mananya. Karena biang lala tuh kayak paling tinggi, jadi enak buat jadi patokan. Terus gedung-gedungnya itu juga ada nomor ya sih, pavilion itu. Meskipun bentuknya semua hampir sama, tapi ada nomornya. Ada 1, 2, 3, dia ada tulisannya. Itu bisa jadi patokan juga sih gedung-gedungnya. Jadi kayak James tadi itu kan di The Coast. Cuma aku lupa dia nomor berapa. Kayaknya nomor 4 kalau nggak salah. Jadi ini aku dalam progress mau jalan balik ke tempat James lagi. Jadi ini aku mengarah ke tempat asal, ke biang lala besar dulu. Sambil keliling aku mengarah ke tempat balik James yang ada tadi. Sambil lihat-lihat juga. Benar-benar di tempat sini itu, di setiap tempat itu orang tuh foto-foto, datang untuk foto-foto di sini. Karena wahana juga nggak gitu banyak kan, cuma ada seluncuran yang antri sama biang lala. Itu deh wahana besarnya. Yang lain kayak seluncuran kecil-kecil. Terus yang lain tuh kayak tempat foto, bener-bener datang untuk foto. Kalau yang nggak hobi foto sih mati gaya di sini. Tapi kalau yang hobi foto sih surga ya di sini. Tuh di depan aku nih, ini juga semuanya itu tempat shelter untuk mengangkat diri. Dan Big Ice Flat itu ada di atasnya. Itu tadi aku zoom itu Tahwati, tapi tidak kelihatan karena kita di bawah dan itu lokasinya di atas. Nah, yang di depan itu tengah-tengah itu gongnya yang tadi tuh lonceng gentaknya itu yang orang antri. Ya kayaknya main attractionnya ya kurang lebih kayak gini guys. Orang antri pukul gongnya itu, nanti juga aku bakal antri, bakal pukul gongnya juga. Berarti ya kira-kira kita sudah hampir sampai ke tempat asal tadi kita berpisah sama Jam ya. Kan di sekitar sini tadi aku mau main slide. Terus ada gong besar ini. Berarti kita sudah dekat. Jadi kita keliling yang tadi itu tanpa stop-stop, tanpa foto. Cuma keliling doang itu tuh kayak sekitar 10 menitan. Ya kurang lebih lah.
dengan cuma keliling tanpa stop ya, jalan terus, cuma lihat dan gak masuk di setiap gang-gangnya, cuma kayak di lingkaran besar itu kayak butuh waktu 10 menit untuk keliling. Kalau foto ya lebih lama lagi. Dan sekarang sudah menjelang malam, tapi masih belum malam banget karena masih ada kayak langit itu kayak masih ada orange sedikit tapi sudah ke bawah. Nanti kita habis ini bakal keluar lagi, jalan lagi sama James, keliling lagi, itu di langit yang lebih gelap lagi, yang sudah betul-betul sudah matahari terbenam. Dan makin rame, kalau kalian perhatikan dibandingkan tadi waktu pas awal kita datang, masih siang, itu masih nggak serame ini. Begitu malam, orang-orangnya makin terkumpul. Makin malam makin cantik. Dia tutupnya aku rasa sekitar jam 12 malam itu masih buka kayaknya. Jam 11-an gitu kayaknya dia mulai tutup. Dan transportasi umum itu juga rasanya kayak MRT itu jam 10-an itu masih ada. Jadi kalian kalau bubar dari sini, taksi itu kan ngantri, pasti kalian mending naik MRT atau naik bus. Nanti aku keluar dari sini aku naik bus sih. Langsung lanjut ke Sophia Cathedral. Bukan Sophia Cathedral, langsung lanjut ke Chongyangdache. Ya dekat sih sama Sophia Cathedral, tapi aku nggak ke Sophia Cathedralnya. Aku pergi terusin ke monumen banjir itu, terus ngeliat ke Songhua River. Songhua Rivernya sudah beku mirip kayak begini loh. Ada wahana slide-nya juga. Banyak wahana-wahana permainan snow gitu. Ada yang snow tube dia tarik sama mobil gitu juga ada di sana. Gak perlu jauh-jauh ke Yabuli. Kemarin ternyata di Songhua River banyak activity. Aku juga baru tahu karena itu gak ada di konten manapun sih. Yang sebelah kanan itu yang bentuk yang tinggi-tinggi kayak luncurannya itu yang kayak gunung, itu juga ikonnya Harbin Festival. Jadi setiap tahun pasti ada bentuk ikon itu. Terus bentuk Forbidden City itu juga ada terus setiap tahun. Great Wall, pokoknya yang identik gitu. Terus banyak sponsorship ya, kita bisa lihat ada brand di atas gedung itu, ada tulisan Midea, terus ada brand apa-apa lagi ya. Banyak lah pokoknya sponsorship yang iklan. Ini Midea cukup terkenal ya kalau di Indonesia, alat-alat dapur gitu ya, kompor listrik lah, apalah kipas angin ya, Midea. Ini kita sudah mulai mendekat ke tempat di kos, tempatnya James sama cece aku tinggal tadi. Mereka lagi menghangatkan diri di sana. Yang di depan hijau-hijau itu di kos. Kalau kalian ke China, itu salah satu makanan fast food yang aku rekomendasiin sih, karena di Indo kan gak ada merek itu. Ayamnya gede banget itu. James beli ayamnya paha tapi sebesar telapak tangan, bahkan lebih luar biasa. Terus dia punya, kemarin kita makan waktu pas di sebelah hotel kita, nasinya itu yang kotaknya bentuk gambar Peppa Pig gitu. Bukan Peppa Pig, gambar Luffy temannya Pororo. Nah itu imut juga. Cukup worth it sih. Harganya ya kurang lebih KFC. Nih banyak orang yang menghangatkan diri di sini karena hangat sih. Terus di sebelah depan situ itu toiletnya. Lumayan rame toilet. Ini yang ngantri makan, terus banyak yang gak kebagian tempat duduk juga. Kursinya terbatas ya, sementara orang kedinginan kan. Jadi mereka mau yang praktis-praktis hangatkan diri di sini. Begitu masuk langsung kamera kita berasap gini ya, berembun jadinya. Karena perbedaan suhu di luar sama di dalam. Ini paknya segini tangan. Wow, kameranya kena.
Tenang, kameranya nggak rusak kok. Sudah aku lap dan sekarang sudah bersih lagi, clear lagi. Ya kira-kira beginilah. Ini James sama ceceku gantian. Habis makan mereka pergi ke toilet. Jadi aku nunggu di sini, jaga kursinya. Banyak yang mengincar kursi juga sih. Ya kursinya sebagian sudah aku kasih ke orang. Cuma aku masih duduk. Karena tadi kan selama mereka duduk aku di luar kan jalan terus keliling-keliling. Yang bawa kalian lihat-lihat. Nanti habis setelah mereka balik kita jalan lagi bareng keluar. Kita lihat-lihat lagi. Kalau memang sudah kita udahan, kita pergi ke tempat berikutnya. Karena masih cukup, belum terlalu malam sih. Jadi masih bisa ke lokasi lain lagi. Karena ini malam terakhir kita. Besok kita sudah flight ke Qingdao. Sekarang kita keluar. Ini di luarnya guys. Ada orang yang tarik-tarik pakai ban donat itu. Anaknya ditaruh di dalam situ. Orang tuanya narik. Karena es kan, jadi kita bisa tarik-tarik gitu. Untuk bannya itu sewa ya, ada di sini yang nyewakan. Terus harganya aku kurang tahu berapa, yang jelas biasanya pakai deposit juga. Jadi waktu pas nanti bannya dibalikin, depositnya kembali. Ini biasa. Terus ada yang menarik di sini. Aku ngeliat dia punya pelang WC itu sudah yang terkini, yang kekinian, yang kita bisa tahu yang mana ada WC yang toilet yang kosong, yang mana toilet yang ada isinya. Nggak ada apa-apa, dingin aja katanya. Itu nah, WC-nya canggih, yang ada isi. Yang merah itu ada isi. Yang biru tuh kosong. Yang sebelah sini masih cewek kalau. Yang merah. Yang merah ada isinya, yang biru kosong. Oh itu yang bawah WC cewek, yang atas WC cowok tuh ada tulisannya nan. Nui. WC cowok kan berdiri, mungkin yang sana tuh berdiri kan, tidak perlu ditandai yang mana ada isi, yang mana enggak. Yang 3 berdiri, yang itu yang berpintu, yang kursi roda. Ya, yang kursi roda tadi ada anak-anak masuk. Jam. Bisa tahu WC-nya mana isi, mana kosong. Ini sudah bisa. Tapi sebenarnya pada di kemarin di sini lebih aman, dia nggak mungkin terpeleset sih, makanya grass itu. Iya. Ini nggak terpeleset. Nah, apa lagi? Itu aja nah, pukul gentong tuh aja nah. Pukul gentong jam. Tuh. Nah, tuh. Antri pukul itu. Gentong, gendang. Gendang kalau gendang. Gendang barongsai kan? Lonceng besar. Loncengnya si William tuh nah. Oh, genta susinya. Itu sorry. Iya, itu kan terima. Ya udah mukul. Oh, kan nanti ya. Iya. Ngajak malam ada. Antrinya dari sebelah sini. Oh, fotonya dari sebelah sana atau dari sebelah sini? Sekarang.
Gak usah. Sebetulnya Dada disuruh berapa kali sih pukul dia punya lonceng, tapi kita masing-masing pukul 3 kali aja. Terus di sini ada dia punya ornamen dekorasinya juga cantik, lampion-lampion kecil gitu, terus kelilingnya juga lampion-lampion. Pokoknya Chinese banget lah, Chinese style banget di sini. Konghucu sih lebih tepatnya kalau menurut aku, karena dia ada genta besar. Habis dari sini kita lanjut lagi jalan-jalan. Sebetulnya cuma jalan sembarang sih. Dan karena sudah tidak ada yang menarik lagi, kita memutuskan untuk mencari pintu keluar. Tapi sambil lihat-lihat juga, karena mereka kan belum lihat sekitar ini di malam hari. Tadi kan kita jalannya waktu pas masih terang. Kan waktu pas sudah malam gini yang lampunya nyala semua, yang viral-viralnya di medsos, mereka belum lihat kan. Jadi aku sambil bawa mereka, sambil cari pintu keluar, sambil lihat yang tadi itu, yang lorong tadi itu, yang Matahari. kayak bentuknya kayak Summer Palace itu yang kita bisa masuk. Kayak Aku tahu nama dewa matahari Apollo kan. es itu, bentuk yang ada lubangnya di tengah. Karena videonya sudah terlalu panjang, aku rasa yang part ini aku bakal cepetin supaya nggak terlalu lama dan terlalu bosenin. Terus nanti setelah ini kita pergi ke Chongyang Tache, yaitu pedestrian street yang terkenal di Harbin yang cantik banget. Terus banyak orang jualan-jualan, souvenir-souvenir. Terus dari situ kita jalan kaki bisa sampai ngeliat ke Songhua River, ke monumen banjir itu juga. Jadi video selanjutnya bakal aku upload mungkin minggu depan. Yang mau nonton penasaran kelanjutan videonya, kalian harus like video ini dan subscribe channel ini biar kalian gak kehilangan jejak. Ya kira-kira beginilah Harbin Essence Snow Festival. Kalau menurut kalian bagus atau biasa aja? Kalian pingin kesini atau skip? Untuk harga 800 ribuan sih menurut aku lumayan lah. Kalau sudah pernah ya kayaknya cuma cukup sekali sih, karena bagus untuk foto. Kalau untuk main mending di tempat lain juga ada yang menawarkan experience main-main salju begini. Kalau ini lebih ke foto warna-warni, lampu-lampu gitu. Untung videonya yang di sini nggak flickering semua ya, cuma di bagian part-part tertentu yang videonya flickering. Aku juga nggak tahu kenapa, jadi sorry ya guys. Videonya kurang maksimal. Terus ini kita kayak ngiter-ngiter nggak jelas. Sebetulnya jalan menuju pintu keluar, cuma kita kayak sambil muter-muter aja ngeliat-liat. Banyak yang bisa dilihat sih sebetulnya di sini. Yang bangunan yang di samping aku yang warna-warni itu, yang ada pink, kuning, hijau, itu tuh ikonnya Harbin Snow Festival. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang ini, yang tinggi-tinggi kayak seluncuran, kayak tempat untuk naik skating gitu ya, bentuknya kayak gunung, lancip-lancip, trapesium gitu. Itu ikonnya Harbin Snow Festival. Lumayan tinggi juga kan, jadi dari jauh juga kelihatan exciting banget patokan. Terus di depan kita ini ada temperatur, dia punya menara tuh temperatur suhu. Terus kalau ini patung es skulptur gitu, kayak yang dilomba-lombakan. Banyak es skulptur. Terus ini aku coba dia punya snow, biar kalian bisa lihat snownya itu kayak apa sih. Experience jalan di atas snow. Banyak background musik lagi, semoga nggak kena copyright ya. Karena background musiknya ini bahasa Inggris. Apa ini theme songnya es festival atau bukan, aku juga belum cari. Terus ada kayak patung-patung kayak Cengho, kayak tokoh-tokoh bersejarah yang aku tidak begitu familiar. Dia punya gedung ada tulisan nomornya, yaitu nomor 3 Pavilion.
Yang paling eye-catching yang di belakang itu yang kayak gunung tadi yang aku bilang, piramid itu, sama biang lalanya itu paling eye-catching, very swell. Ini ada dia punya peta di dalam juga, jadi kalau kalian tersesat kalian tinggal lihat ini. Di bawah juga ada barcode-nya, itu bisa kalian scan, bisa muncul dia punya peta di HP, di WeChat biasanya. Ada banyak kan tempatnya, seluas itu tempatnya, jadi sebetulnya banyak yang bisa dilihat. Kalau kalian tahan dingin bisa seharian sih, dari pagi sampai tutup, terus bisa cobain semua wahana yang ada di sini. Karena 120 hektar itu gede loh. Orangnya juga sebanyak ini. Dan kita sulit untuk mengenali orang karena mereka semua tutup kepala, bajunya tutup semua. Muka pun juga sebagian ada yang pakai masker. Jadi betul-betul tidak terlihat sih. Jadi kalian kalau rombongan gitu mending pakai baju yang beda dari orang. Jadi ada ciri khas identik. Jadi kalau mau dicari dari kejauhan itu gampang. Kayak aku gini, Jam sama Cece aku tuh kalau mau cari aku gampang. Dia tinggal lihat sepatunya, sepatu boots pink, karena nggak ada yang pakai sepatu boots warna pink elektrik di sini. Ini semua orang-orang aku rasa sudah mulai pada mengarah keluar dari SN Snow World ini. Karena kayaknya nggak ada yang betul-betul menarik sih kalau mau ditungguin sampai malam. Mungkin tengah malam banget bakal ada fireworks sih, aku rasa. Aku nggak tahu fireworks apa, cuma pas tahun baru atau kayaknya tiap hari sih, mungkin kayak Disneyland. Cuma sampai malam banget kalau nunggu fireworks. Ini yang di sebelah kiri ini tempat gedung perlombaan, lomba pahat es. Dan Indonesia ada ikut loh. Dan kalau nggak salah Indonesia menang, entah tahun ini atau tahun kemarin itu Indonesia pernah menang lomba kejuaraan pahat es. Terus ini patung yang ungu, kalian masih ingat yang di awal video tadi? Kita juga ada foto di sini, cuma fotonya nggak terlalu bagus karena buru-buru kan fotonya, terus banyak orang, terus kurang lah. Jadi selama di sini tempat ini cocok buat foto-foto, tapi aku nggak ada banyak foto malah di sini. Dan ya agak sedikit mengecewakan. Terus ini lantainya gini baru licin di daerah sini karena di bawahnya itu keramik dia, jadi ini licin banget. Es yang sisa-sisa begini malah licin. Ini sekarang kita keluar. Untuk keluar nggak ada penjagaan, langsung exit aja. Luas sebesar ini semuanya pada keluar, terus semuanya menuju ke arah transportasi umum. Itu harus jalan lagi, mau naik MRT atau mau naik taksi, mau naik bus, itu semua jalan lagi. Tuh ada patung juga yang kuda di luar yang ada merah-merahnya itu. Kalau mau cuma foto di situ gratis, nggak usah pakai tiket masuk, bisa foto di situ. Cuma kalau mau foto sama Ferris wheel-nya, foto yang lain itu harus bayar tiket untuk masuk ke dalam tadi. Kalau yang di luar ini gratis, yang di sini semua gratis, kalian bisa nikmati tanpa bayar tiket. Terus langsung skip ini karena kameraku baterainya habis sudah. Jadi ini aku sudah langsung rekam pakai HP lagi. Kita sudah di dalam bus. Kita pilih naik bus untuk langsung ke Chongyang Tache atau Chongyang Pedestrian Street. Karena kalau naik MRT itu kayaknya jalannya lebih jauh. Terus MRT juga takutnya rame, berdesak-desakan. Jadi mending naik ini. Bisa langsung turun di tempatnya. Jadi lebih kurang jalan sih. Kalau naik MRT kan kita harus jalan lagi, lebih banyak jalannya. Untuk naik bus ini harganya sedikit lebih mahal daripada naik MRT. Satu orangnya 5 yuan atau sekitar 12.500 satu orang. Kalau kita naik MRT dengan tujuan yang sama ke Chongyang Pedestrian Street itu cuma 2 yuan per orang. Jadi lebih dari 2 kali lipatnya lebih mahal. Tapi kalau kita naik taksi itu lebih susah dapatnya. Mau titi juga itu bakal rame dan antri banget karena orangnya banyak kan, dan lebih mahal. Ini pun juga perjalanannya itu juga di dalam bus ini kurang lebih sekitar setengah jam aku rasa. Jam itu sudah lelah banget sampai dia sempat tertidur di bus
Dan posisi aku di bus ini juga nggak enak banget sih. Karena aku menghadap ke arah orang, ngadap depan, aku ngadap belakang posisi. Cuma untungnya aku duduk sih. Sementara yang lain itu banyak yang berdiri, yang udah dapat tempat. Itu masih dijejel sama yang punya bus sampai full. Karena busnya sebetulnya ada beberapa, kan ada banyak di sana. Tapi karena pengunjungnya itu bakal keluar terus, dan bakal banyak yang bakal naik bus. Jadi mereka memadatkan setiap bus itu sefull mungkin diisi. Dia punya kota Harbin ini malam itu kayak gini, rame banget. Banyak toko-toko, lampu-lampu, terus bangunannya juga cakep-cakep, cantik-cantik bangunannya tuh kayak berasa bukan di China. Asal kita nggak lihat tulisan bahasa Mandarinnya, kita merasa ini seperti di Eropa bangunannya. Ini Chongyang Tachi yang terkenal itu. Kurang lebih segini dulu video untuk hari ini. Habis ini aku kasih spoiler video berikutnya, episode berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan tetap stay tune di channel ini. Tunggu update video aku yang terbaru, karena bakalan lebih seru, lebih menarik. Bahkan aku cosplay jadi pilot pesawat. Mau tahu ceritanya? Nyalakan loncengnya. Bye guys. See you in the next video. 这个里面放你们的照片，这个是送的，于是我们这是。